beberapa minggu yang lalu kita diminta oleh Kementerian Kesehatan memang untuk mendata tenaga kesehatan yang berada di naungan kita untuk kemudian diusulkan. Nah, kemudian itu paralel berjalan, ternyata kemudian kebijakannya berganti dengan mengambil data yang sifatnya top down dari sistem informasi SDM kesehatan, dok. Nah, itu yang kemudian dipakai menjadi data dasar untuk penetapan sasaran penerima. Nah, penetapan sasaran SESDMK ini input datanya dari kita masing-masing. Nanti mungkin bisa dilihat, kami sedang undang nih, mungkin teman-teman dari SDK, Sumber Daya Kesehatan, bidang SDK bisa join. Dan tadi pada saat kita mendapat BLAS, kalau kita sebagai calon penerima vaksin sebagai nakes tahap 1, pada saat kita menerima BLAS, maka memang secara ketentuan sejauh ini yang kita dapat informasinya, kita bisa memilih Paskes mana kita mau mendapat pelayanan vaksinasi. Jadi selain kalau kita dari sisi manajemen rumah sakit, kita bisa satu mengencourage nakes kita supaya memilih layanan di tempat bekerja, gitu ya. Tetapi di sisi lain kita tidak bisa menutup untuk nakes lain memilih tempat pelayanan di rumah sakit kita, dok. Gitu. Jadi kedua sisi itu memang. Dan pengaturan itu mengikuti kuota yang tadi sesi yang kita buat. Jadi sesi misalnya di rumah sakit Bunda Alia ditetapkan pelayanan setiap hari Senin sampai Jumat misalnya demikian. Setiap hari ada 2 sesi atau 3 sesi, katakan demikian. Maka pada saat ada orang atau nakes calon penerima melakukan verifikasi setelah dia terima SMS BLAS, dia bisa memilih jadwal yang dia inginkan, baik jam maupun hari. Seperti itu, dok, sejauh ini. Tentang updating SESDMK nanti kita akan lihat sejauh mana kita bisa memperbaiki atau kemudian membuat mengeluarkan kalau misalnya yang bersangkutan sudah tidak bekerja di bawah kita lagi. Nanti kita lihat, dok. Kita minta. Terima kasih, dok. Jadi untuk mekanisme logistik ini kita sesuai dengan mekanisme rutin, yaitu dari Puskesmas. Yang tarikan pertama, data tarikan SDSMK pertama sudah kami lakukan. Nanti akan diinfokan lagi oleh Kemenkes kapan dilakukan tarikan data kedua. Namun Bapak Ibu nggak usah khawatir, sekarang kalau mau diupdate masih bisa buka sistem SDSMK untuk silahkan mengupdate bila masih ada kesalahan terkait nama dan lain sebagainya. Seperti itu Bu infonya. Ya. Jadi dari Faskes swasta juga bisa langsung aktif. Bisa. Ya, teman-teman sudah dikasihkan pasportnya masing-masing. Mau dari swasta, dari swasta, dari kita RSUD semuanya sudah mempunyai PIC masing-masing, sudah dikasih paspor masing-masing. Dan memang kendalanya seperti ini, Bu Dis, kendalanya memang di jaringan, di sistem. Tapi teman-teman SDSDMK sudah paham kok di jam-jam berapa mereka bisa buka. Biasanya di pagi hari, Bu, jam-jam 4 itu lancar. Mudah-mudahan bisa diakomodir karena seluruh Indonesia buka sistem ini. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa. Sekarang masih bisa diupdate kok. Mana? Juga para kepala bidang di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Pada hari ini kita akan mengikuti rapat koordinasi fasilitas kesehatan vaksinasi COVID-19. Adapun susunan acaranya, yang utama adalah pembukaan dan arahan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Ibu Dr. Dwi Oktavia M.Epid. Dan selanjutnya nanti adalah paparan mengenai mekanisme pendaftaran rumah sakit atau Paskes pelaksana vaksinasi COVID-19, dan nanti ada diskusi dan tanya jawab. Baik, Bapak Ibu sekalian, menginjak acara selanjutnya yaitu pembukaan dan arahan. Kami mohon kesediaan kepada Ibu Kepala Bidang P2P, Ibu Dr. Dwi Oktavia M.Epid, untuk memberikan sambutan sekaligus memberikan arahan kepada Ibu Dr. Dwi Oktavia. Kami persilakan. Baik,
Terima kasih Dr. Fernando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu Kepala Suku Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat Bapak Ibu para Direktur Rumah Sakit se-DKI Jakarta, yang terhormat teman-teman Kepala Puskesmas Kecamatan, karena saya lihat ada hadir juga dalam pertemuan ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Tuhan yang Maha Kuasa untuk rahmat dan berkatnya sehingga kita bisa berkumpul pagi ini. Dan teriring doa mungkin kepada teman-teman kita, para tenaga kesehatan juga yang saat ini sedang menjalani isolasi atau sedang sakit terutama karena COVID, agar bisa segera sembuh dan kembali bersama-sama kita berjuang untuk melawan pandemi ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mohon maaf atas undangan yang sangat mendadak, mungkin pagi ini baru menerima, dan saya sangat apresiasi atas kehadiran Bapak dan Ibu semua. Pertemuan pagi ini merupakan tindak lanjut dari rapat yang semalam kami ikuti bersama Bapak Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia terkait dengan persiapan vaksinasi COVID. Mungkin juga sebelumnya Bapak dan Ibu di rumah sakit sudah mendapat sosialisasi baik dari Dinas Kesehatan maupun dari Suku Dinas Kesehatan terkait rencana pelaksanaan vaksinasi COVID ini. Dan pada pertemuan ini kami ingin nanti menyampaikan juga rencana tercepat, yaitu untuk rumah sakit sebagai tempat pelayanan vaksinasi COVID. Sebenarnya ini merupakan merupakan keinginan, tindak lanjut dari keinginan kita agar para nakes yang menjadi penerima tahap 1 vaksinasi COVID nanti bisa langsung dilayani pemberian vaksinasinya di rumah sakit tempat bekerja. Karena pada rapat-rapat sebelumnya dalam diskusi kita menerima aspirasi juga dari teman-teman direktur rumah sakit, jika para nakes kita pada saat diberikan vaksinasi COVID harus keluar dari tempat kerja, artinya hanya bisa mendapat vaksin di vaskes lain yang dekat dengan rumah tinggal atau sebagainya, itu menjadi kesulitan juga untuk kita. Karena tidak mungkin rasanya kalau para nakes kita dalam jumlah yang banyak itu meninggalkan tempat tugas untuk mendapat vaksinasi tempat lain. Jadi kita memang mendorong, meminta agar portabilitas yang sebelumnya dikunci hanya bisa diperoleh di vaskes terdekat dengan alamat tinggal tenaga kesehatan itu bisa dibuka sehingga para nakes bisa langsung mendapat vaksinasi COVID di tempat dia bekerja. Tentu ini ada syaratnya, semalam disampaikan prinsipnya bisa dengan syarat vaskes tempat bekerja menjadi tempat pelayanan vaksinasi COVID gitu. Dan pertemuan siang ini sebenarnya tadi ingin bersama-sama memberikan informasi kepada Bapak dan Ibu Direktur Rumah Sakit untuk tadi bagaimana kita bisa segera menyiapkan rumah sakit kita untuk jadi tempat pelayanan vaksinasi COVID. Izinkan saya untuk bisa share slide supaya mengupdate situasi saat ini. Janganlah. Iyalah. Ya. Baik, saya akan paparkan sedikit tentang situasi persiapan kita di DKI Jakarta dan juga di nasional tentang rencana vaksinasi COVID ini. Jadi sebagaimana kita mungkin Bapak dan Ibu juga sudah paham bahwa vaksinasi merupakan salah satu dari upaya pencegahan primer untuk bisa mengurangi kemungkinan mobilitas dan mortalitas akibat penyakit tertentu. Dalam hal ini tentu COVID di satu sisi pasiennya sudah banyak sekali, situasi saat ini juga masih tinggi. Teman-teman di rumah sakit pasti juga saat ini menghadapi
overwhelmed terhadap pasien-pasien COVID yang makin banyak kita rasa ya, dan kemudian juga di luar dalam upaya memutus rantai penularan juga banyak sekali dinamika dan tantangan, sehingga untuk mendapat kesempatan pelayanan vaksin COVID ini menjadi salah satu harapan, walaupun tidak bisa juga menjadi harapan satu-satunya. Artinya kita tetap terus lakukan seluruh upaya yang bisa dilakukan, baik intervensi yang perorangan maupun intervensi yang sifatnya komunitas, dalam rangka bisa mencegah sakit. Melalui vaksinasi ini kita bisa berharap agar bisa timbul kekebalan kelompok atau herd immunity. Ini berarti bahwa jumlah orang yang diberikan vaksin harus cukup banyak, sehingga pada saat mayoritas penduduk kita punya kekebalan yang baik, punya riwayat vaksinasi sehingga mempunyai antibodi, maka orang lain dalam jumlah kecil yang mungkin tidak tervaksinasi karena usia atau karena punya kondisi tertentu yang menyebabkan dirinya tidak bisa mendapat vaksinasi, bisa ikut mendapat perlindungan terhadap risiko COVID. Itu yang dimaksud dengan herd immunity, sehingga kita penting sekali menyatukan langkah pada kelompok nakes dan juga pada populasi umum nanti yang lebih luas, agar upaya vaksinasi COVID ini bisa berhasil untuk menuju herd immunity. Karena kalau tidak tercapai herd immunity, maka tetap orang punya risiko yang lebih tinggi untuk sakit karena tidak punya kekebalan. Nah, siapa yang akan menjadi penerima vaksin? Di Indonesia sudah diidentifikasi target sasaran adalah 181,5 juta, yaitu terutama pada kelompok umur 18-59 tahun. Dan pemberiannya nanti akan sesuai dengan tahapan. Berdasarkan kajian dari Indonesian Technical Advisory Group on Immunization atau ITAGI, yang beranggotakan para ahli, saya rasa semua sudah banyak sekali yang mengetahui ahli-ahli yang terlibat di dalam ITAGI atau SAGE ini yang dari WHO sudah menetapkan siapa yang menjadi kelompok penerima vaksin, yaitu prioritas pada tenaga kesehatan, kemudian termasuk diantaranya adalah tenaga penunjang di fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk juga tenaga yang menjadi kontak tracer di puskesmas atau yang melakukan penyelidikan epidemiologi yang turun lapangan, itu termasuk menjadi prioritas penerima vaksin. Kemudian mereka yang bekerja di sektor pelayanan publik, karena mereka berhadapan dengan masyarakat sehingga berisiko lebih tinggi untuk terpapar, sehingga juga menjadi kelompok prioritas untuk penerima vaksinasi. Kemudian kelompok ketiga adalah masyarakat rentan, baik rentan karena lokasi tinggal, kemudian juga rentan akibat sosioekonomi, termasuk di sini adalah anggota atau masyarakat yang memiliki BPJS PBI. Kemudian kelompok lain adalah masyarakat dan pelaku ekonomi lainnya, dan juga masyarakat rentan lainnya. Di DKI Jakarta, hasil identifikasi dari pusat pendataan penerima vaksinasi ini sifatnya top down, jadi kita nanti para calon penerima vaksin merupakan hasil dari penggabungan database di tingkat pusat, bersumber dari data BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, kemudian Capil, dan juga sumber database lainnya. Dan sampai saat ini diidentifikasi untuk DKI Jakarta yang diberikan tanda merah pada tahap pertama, yaitu nakes dan penunjang lainnya, akan diberikan vaksin pada 119.145 orang. Dengan pada tahapan berikutnya itu sehingga nanti total Jakarta sekitar 7,6 juta orang yang menjadi penerima vaksin. Tentu penerima tidak hanya vaksin yang harus disiapkan untuk memberikan layanan pada 7,6 juta orang ini, tetapi juga logistik lain pendukungnya, seperti disposable syringe, kemudian safety box, alcohol swab, dan lain-lain. Dan kebutuhan vaksin ini juga 2 kali lipat karena pemberian vaksinnya
dalam bentuk. Nah, tahap 1 insya Allah akan diberikan di bulan Januari sekitar minggu kedua dan minggu ketiga. Untuk tanggal tepatnya belum ada, tetapi kira-kira pada periode tanggal tersebut dan diberikan pada tenaga kesehatan. Jadi pemberian ini akan dilakukan tahap per tahap, tidak diaduk. Jadi pada saat tahap 1 selesai, baru nanti masuk ke tahap 2, baru kemudian ke tahap 3 dan tahap 4. Sasaran penerima adalah kelompok usia 18 sampai 59 tahun. Kemudian ada beberapa tambahan informasi bahwa untuk usia di atas 60 tahun, maka nanti kita akan menunggu laporan selanjutnya tentang keamanan vaksin pada kelompok usia lansia. Kemudian juga pada vaksinasi dapat diberikan pada penderita dengan penyakit komorbid tapi yang terkendali, dan ini juga kita masih menunggu rekomendasi ITAGI lebih detail. Dan kemudian untuk siapa profil nakes yang akan mendapat prioritas terlebih dahulu untuk pemberian vaksinasi ini adalah kriteria pada yang pertama petugas kesehatan atau penunjang lainnya di fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah dan swasta di seluruh Indonesia. Kemudian petugas lapangan yang melakukan tracing atau pelacakan kasus dan kontak erat. Kemudian mereka yang mereka di atas 18 tahun dalam kondisi sehat atau komorbid yang terkontrol, tidak hamil dan tidak menyusui dan bukan penyintas COVID. Kemudian terdaftar dalam data SISDMK, Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan di Kemenkes. Ini menghimpun semua data sebagai database tenaga kesehatan baik di pemerintah maupun di fasilitas swasta. Ini yang sudah diperoleh datanya untuk DKI Jakarta di kisaran 119.000 tadi. Selanjutnya, bagaimana mekanisme dari perorangan nanti akan menerima vaksin, yaitu semua calon penerima vaksin akan mendapat SMS Blast dari pemerintah pusat ke nomor handphone masing-masing. Kemungkinan ini sudah akan mulai dibuka pada 31 Desember. Jadi memang kita berburu waktu di sini. Dan pada saat nanti penerima SMS atau masyarakat yang tahap 1 ini, terutama di waktu dekat ini, akan harus melakukan verifikasi data, baik menjawab langsung ke aplikasi Peduli Lindungi, atau melalui SMS, atau melalui website tertentu. Nah, jadi pesan lain dari informasi ini bahwa kita juga diminta, para nakes juga diminta untuk mendownload aplikasi Peduli Lindungi supaya nanti lebih mudah dalam melakukan verifikasi untuk penjadwalan vaksinasinya. Kemudian setelah melakukan verifikasi, nanti akan terbit elektronik tiket dan e-tiket tadi yang kemudian akan termasuk di dalamnya mencantumkan pilihan dari individu yang tadi sebagai calon penerima vaksin, jadwal dan di mana vaskes tempat dia akan diberikan suntik vaksin COVID-nya. Ini yang bisa dipilih nanti untuk pegawai kita tentunya supaya memilih vaskes tempat kita bekerja. Nah, kemudian setelah terbit etiket dan pada hari yang ditetapkan, nanti pelayanan di fasilitas kesehatan berproses mengikuti alur istilahnya alur 4 meja. Jadi mulai dari pendaftaran ulang, kemudian konfirmasi dengan KTP atau database data dasar lain. Kemudian pelayanan meja kedua adalah screening, sehingga nanti akan keputusan untuk berlanjut atau ditunda atau tidak vaksinasi. Kemudian pelayanan meja ketiga itu pemberian vaksinasi COVID-nya. Meja keempat nanti adalah pencatatan pelaporan dan kemudian juga pengiriman data ke pusat data.
cakupan suntik vaksin COVID ini nanti bisa dipantau melalui dashboard yang bisa diakses oleh Dinas Kesehatan, baik provinsi maupun Sudin di DKI Jakarta, termasuk juga menjadi dashboard dalam pemantauan penggunaan logistiknya. Kemudian tindak lanjut dari kegiatan pagi ini sebenarnya sudah kita mulai, juga mungkin Bapak dan Ibu sudah mendapat sosialisasi dari tingkat Sudin tentang pendaftaran Paskes tempat pelayanan vaksinasi COVID. Jadi saat ini sudah dibuka kesempatan untuk fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta yang memenuhi persyaratan untuk bisa menjadi tempat vaksin COVID. Yang terdekat adalah tentu untuk tahap 1 ini adalah para nakes kita ya, yang bekerja di instansi kita sendiri. Vaskes yang dimaksud termasuk diantaranya adalah puskesmas, puskesmas pembantu, atau klinik, atau rumah sakit, dan kantor kesehatan pelabuhan. Persyaratan apa yang harus dipenuhi Vaskes? Saya rasa ini relatif cukup mudah, karena pastinya Bapak dan Ibu di rumah sakit juga memberikan layanan vaksinasi secara rutin. Jadi persyaratan Vaskes adalah yang pertama memiliki tenaga kesehatan pelaksana vaksinasi COVID-19, berarti yang menjadi vaksinator. Apakah dokter, perawat, atau bidan itu diperkenankan. Kemudian memiliki sarana rantai dingin yang sesuai. Jadi vaksin yang dipakai nanti untuk tahap pertama ini adalah Sinovac, jadi yang disimpan dalam suhu 2-8 derajat Celcius. Kemudian tentu persyaratan rantai dingin pada umumnya sama dengan pengelolaan vaksin yang lain, tidak boleh dicampur dengan obat dan sebagainya. Itu pasti sudah dilakukan di tempat Bapak dan Ibu, dan kita juga lakukan monitoring selama ini ya, monef pelayanan vaksinasi ke rumah sakit, kelihatannya alhamdulillah mayoritas sudah cukup baik. Kemudian fasilitas pelayanan kesehatan harus mempunyai izin operasional yang aktif. Saya rasa semua di DKI Jakarta pun sudah memenuhi kriteria ini. Kemudian apa yang harus dilakukan nanti dalam persiapan ini adalah untuk Vaskes, saya rasa ini bisa sambil berjalan, harus menetapkan tim pelaksana untuk melakukan tadi pelayanan di 4 meja tadi, mulai dari proses pendaftaran, kemudian melakukan screening, kemudian menyiapkan memberikan layanannya langsung, pencatatan pelaporan, juga termasuk hubungan logistik dan pengelolaan limbah. Jadi saya rasa ini pelayanan yang sudah rutin ada tersedia di tempat kita, hanya ini menambahkan jenis vaksin yang diberikan dengan sedikit tambahan spesifikasi terkait pencatatan pelaporan yang sifatnya harus diteruskan ke pusat melalui sistem IT tentunya, jadi tidak manual. Kemudian secara teknis nanti kita akan menyusul lagi untuk setelah terbitnya Juknis yang resmi, Juknis tahap 1. Kemudian untuk apa yang kami harapkan dari Bapak dan Ibu di rumah sakit, mungkin sebagian rumah sakit sudah mengirimkan data kepada Sudin masing-masing tentang kesediaan atau kesiapan menjadi tempat vaksinasi COVID. Untuk Bapak dan Ibu yang belum, maka kami mohon setelah pertemuan ini agar langsung bisa berkoordinasi dengan Sudin Kesehatan masing-masing wilayah untuk langsung bisa segera diinput, dibuatkan akun Piker. Pikernya berbeda dengan Piker BPJS, dan tidak masalah walaupun Bapak dan Ibu bukan dari rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS untuk layanan BPJS rutin sebelumnya, tetapi untuk layanan vaksin COVID ini akan dibuatkan akun Piker khusus memang untuk pelayanan vaksin COVID. Data yang dibutuhkan dari Bapak dan Ibu adalah informasi tentang, kalau data identitas rumah sakit itu saya rasa rutin ya, alamat dan nomor telepon penanggung jawab pelayanan. Kemudian yang penting menjadi perhatian dan perlu dipenuhi adalah tentang istilahnya kita sesi layanan vaksinasi COVID. Jadi Bapak dan Ibu di rumah sakit silahkan membuat penjadwalan
dalam satu hari maksimum diperkenankan 3 sesi, jadi bisa 1 sampai 3 sesi. Masing-masing sesi kurang lebih 2 jam. Dan setiap sesi bisa melayani 20 maksimum penerima vaksin, minimum 10. Jadi 10 sampai 20 penerima vaksin dilayani setiap sesi kurang lebih 2 jam di setiap Vaskes. Setiap Vaskes bisa membuka 3 sesi per hari. Jadi silahkan Bapak dan Ibu menetapkan jadwal pelayanan berupa hari pelayanan, jam pelayanan, tadi masing-masing sesi kurang lebih 2 jam, dengan maksimum 3 sesi per hari, dan kuota per sesi antara yaitu 10 sampai 20. Tidak boleh kurang dari 10 dan tidak boleh lebih dari 20. Kemudian tolong diidentifikasi juga jaringan internet di fasilitas kesehatan kita. Tapi saya rasa untuk DKI Jakarta ini relatif nggak terlalu menjadi kendala. Walaupun hari ini mungkin kita agak terkendala dengan sinyal Jakarta. Kemudian kepada Bapak dan Ibu di rumah sakit, kemana mengirimkan data ini adalah ke suku dinas masing-masing. Nanti di slide berikutnya ada kontak person yang bisa diberikan. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman di Sudin dalam bentuk asesmen dan juga penetapan sekaligus menginput atau membuatkan akun pikernya. Nah, ini adalah kontak person dari masing-masing Sudin. Silakan bisa difoto dan data materinya akan kami share di grup chat. Dan jadi silahkan untuk menghubungi langsung karena beberapa teman dari Sudin ada yang membuat semacam Google Form untuk memudahkan proses pendaftarannya. Sejauh ini di DKI Jakarta kita sudah menginventaris dan membuat akun tempat pelayanan vaksin COVID di 336 sebenarnya. Ini sebelum diupdate, sekarang 336. Memang mayoritas kemarin di puskesmas dan di rumah sakit pemerintah baik pusat daerah dan FKTP TNI Polri dan KKP. Jadi tentu kami mengharapkan teman-teman Bapak Ibu di rumah sakit swasta bisa memanfaatkan kesempatan ini dan bisa ikut berpartisipasi, apalagi di tahap 1 ini penerimanya adalah tenaga kesehatan langsung yang berada di bawah naungan kita. Jadi kami berharap rumah sakit swasta bisa ikut segera dan mendaftarkan dan bisa dibuatkan akun pikernya. Batas untuk membuat akun piker ini adalah besok 30 Desember. Jadi kami mohon Bapak dan Ibu dari rumah sakit yang belum menjadi tempat vaksinasi COVID, setelah pertemuan ini bisa langsung menindaklanjuti dengan mungkin perlu pembicaraan diskusi internal, dan tolong nanti siang atau sore bisa langsung segera menghubungi suku dinas masing-masing berikut menetapkan sesi dan jam pemberian layanannya. Asrama. Kemudian ini nanti yang bentuk panggilan pada saat sudah dibuatkan akun piker, nanti ada menu, ada status ini menu untuk membuat status aktif atau tidak aktif pelayanannya. Jadi kalau saya sarankan kita daftar dulu, dibuatkan akun piker, nanti berikutnya bisa diatur status dari vaskesnya, aktif atau tidak aktif. Nah ini tadi sudah dijelaskan tentang alur bagaimana nanti model top down dari data yang kita terima atau masing-masing individu sasaran penerima akan mendapat SMS blast dan selanjutnya sampai pelayanan di vaskes. Dan kemudian nanti laporan akan muncul dipantau baik di tingkat presiden, kementerian, termasuk juga kita di provinsi dan di Sudin. Jadi kesimpulannya mohon kepada Bapak dan Ibu di rumah sakit, terutama yang belum menjadi tempat pelayanan vaksin COVID, bisa segera membuat jadwal, kemudian juga melihat kembali refrigerator atau tempat penyimpanan
kemudian juga segera berkoordinasi dengan Sudin di wilayah masing-masing, dan kami mohon nanti malam maksimum sudah masuk datanya, karena besok satu hari Sudin masih hanya punya waktu satu hari untuk bisa membuatkan akun pikernya. Jadi tolong, ini memang jadwalnya ketat sekali karena situasinya juga di pusat dinamis, jadi kita juga harus bisa dinamis juga menyikapi kondisi ini. Nah, kemudian untuk teman-teman di suku dinas akan segera nanti melakukan asesmen, penetapan Paskes sebagai tempat vaksin COVID dan membuatkan akun piker. Kemudian tentu jadwal yang ditetapkan kami tunggu, dan juga demikian saya rasa. Terima kasih. Selanjutnya mungkin kami buka kesempatan untuk diskusi. Beberapa poin tadi yang mungkin tertinggal adalah selanjutnya nanti kita akan ada kegiatan untuk sosialisasi juknis jika sudah terbit, kemudian juga beberapa pertanyaan mungkin mungkin akan ada pertanyaan tentang biaya-biaya. Sejauh ini biaya-biaya pemberian vaksinasi COVID ini gratis untuk penerima vaksin. Jadi vaksin akan di-cover oleh pemerintah pusat termasuk logistiknya. Dan untuk biaya lain sejauh ini tidak diperkenankan ada penarikan biaya untuk penerima vaksin. Untuk itu mungkin kita konsentrasi dulu pada tahap pertama ini, yaitu tahap pemberian vaksin pada nakes, yang utamanya memang nakes yang berada di naungan instansi kita, sehingga mungkin kami lebih dorong cenderung Bapak dan Ibu agar membuat akun pikernya selama persyaratan tadi, vaksinator, sarana prasarana, dan juga jadwalnya memang semua masih aktif dan memenuhi syarat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lis atas arahan sekaligus tadi menyampaikan materi kepada kita semua mengenai update vaksinasi COVID-19 dan bagaimana cara vaskes atau rumah sakit COVID-19. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita undang Bapak Ibu untuk bertanya terkait dengan pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Dalam hal ini bagaimana cara mendaftarkan vaksin tersebut. Bapak Ibu, jika ada yang ditanyakan bisa raise hand atau bisa langsung menyampaikan pertanyaan. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih Dr. Fernando, Bunda Alia, Dr. Fernando. Ya, silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Bunda Alia. Terima kasih Dr. Lis, Kepala Bidang P2. Mungkin saya Januar dari Bunda Alia ingin bertanya sedikit tentang mungkin tadi masalah kesiapan rumah sakit. Saya rasa rata-rata rumah sakit sudah siap. Yang ingin saya tanyakan tentang data tenaga kesehatan, Dok. Karena beberapa waktu lalu pada rumah sakit itu selalu ada mendapatkan data list nama-nama tenaga kesehatan yang sudah terdaftar. Tapi hasil pemeriksaan detail nama-nama itu banyak malah nama-nama yang nggak ada di dalam rumah sakit yang tidak terdaftar, tetapi malah nama-nama asing, nama-nama orang yang tidak ada kerja di rumah sakit yang ada tidak masuk dalam list. Nah itu sudah diberi kesempatan untuk revisi. Apakah rumah sakit lagi masih diberi kesempatan hasil final terakhir list nama-nama tenaga kesehatan yang sudah terdaftar yang ada di dalam fasilitas kesehatan tersebut, supaya nanti kita nggak rancu siapa yang datang, siapa yang kita boleh suntik gitu. Karena tadi kan dikatakan bahwa pesertanya akan didapat dari pemberitahuan melalui blast. Nah, takutnya nanti nama-nama orang yang tidak bekerja di rumah sakit, tapi dia mendapat blast. Seperti daftar list yang kita terima itu, memang banyak nama-nama orang yang memang bukan kita kenal, tapi ada di dalam list di dalam fasilitas kesehatan. Kira-kira itu begitu, Bu. Terima kasih, Bu Lis. Jawab dulu ya, Dok, sekaligus mungkin informasi buat semua. Jadi memang informasi dulu waktu di beberapa minggu lalu. Masih mute suaranya, Bu Lis.
Ya, beberapa minggu yang lalu kita diminta oleh Kementerian Kesehatan memang untuk mendata tenaga kesehatan yang berada di naungan kita untuk kemudian diusulkan. Nah, kemudian itu paralel berjalan. Ternyata kemudian kebijakannya berganti dengan mengambil data yang sifatnya top down dari sistem informasi SDM kesehatan, Dok. Nah, itu yang kemudian dipakai menjadi data dasar untuk penetapan sasaran penerima. Nah, penetapan sasaran SESDMK ini input datanya dari kita masing-masing. Nanti mungkin bisa dilihat, kami sedang undang nih, mungkin teman-teman dari SDK, Sumber Daya Kesehatan, bidang SDK bisa join. Dan tadi pada saat kita mendapat BLAS, kalau kita sebagai calon penerima vaksin sebagai nakes tahap 1, pada saat kita menerima BLAS, maka memang secara ketentuan, sejauh ini yang kita dapat informasinya, kita bisa memilih Paskes mana kita mau mendapat pelayanan vaksinasi. Jadi selain kalau kita dari sisi manajemen rumah sakit, kita bisa satu mengencourage nakes kita supaya memilih layanan di tempat bekerja, gitu ya. Tetapi di sisi lain kita tidak bisa menutup untuk nakes lain memilih tempat pelayanan di rumah sakit kita, Dok. Gitu. Jadi kedua sisi itu memang. Dan pengaturan itu mengikuti kuota yang tadi, sesi yang kita buat. Jadi sesi misalnya di Rumah Sakit Bunda Alia ditetapkan pelayanan setiap hari, Senin sampai Jumat, misalnya demikian. Setiap hari ada 2 sesi atau 3 sesi, katakan demikian. Maka pada saat ada orang atau nakes calon penerima melakukan verifikasi setelah dia terima SMS BLAS, dia bisa memilih jadwal yang dia inginkan, baik jam maupun hari. Seperti itu, Dok, sejauh ini. Tentang updating SESDMK, nanti kita akan lihat sejauh mana kita bisa memperbaiki atau kemudian membuat mengeluarkan kalau misalnya yang bersangkutan sudah tidak bekerja di bawah kita lagi. Nanti kita lihat, Dok, kita minta informasi lebih lanjut. Mungkin itu, Dokter Yanuar. Izin bertanya, Bu. Izin bertanya, Ibu. Halo. Mohon izin bertanya. Ya, silakan Pak dari Pusdokes Polri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Lis serta seluruh hadirin peserta Zoom meeting. Mohon izin bertanya untuk nakes Polri. Tentu ini sebagian besar juga memang berada di Polda, di wilayah hukum Polda Metro Jaya atau di Dinas DKI. Mohon izin Ibu, barangkali ada kekhususan dari nakes Polri bagaimana tentang distribusi obat serta pelaksanaan vaksinasi. Mohon izin apakah tetap memenuhi ketentuan atau alur yang sudah disampaikan oleh Ibu tadi, atau ada CB-CB atau cara bertindak yang khusus untuk ini. Karena di nakes kita ini juga memang tersebar, ada di 2 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Kramat Jati dan Rumah Sakit di Sestima, dan juga terdapat 13 FKTP yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, di data tentang FKTP sebagai tempat vaksinasi, mohon izin kami sampaikan, kami masih tertinggal ada beberapa FKTP yang belum masuk, termasuk rumah sakit di Kramat Jati itu belum masuk di data Ibu. Demikian, tapi kami tetap mengharap kami juga akan mengupdate dan tetap melakukan komunikasi dengan Ibu di Dinas Kesehatan dan jajarannya. Demikian, terima kasih Bu, terima kasih atas kerjasamanya dan mohon masukan dan saran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Izin Pak Julip bisa menjawab. Terima kasih dok. Jadi untuk tentang khususan untuk jajaran Polri mungkin nanti kita akan tanyakan lebih lanjut ke pusat. Tapi prinsipnya untuk distribusi logistik akan mengikuti dengan sasaran yang masuk ke Vaskes, tempat vaksin COVID. Intinya jadi kalau akan disesuaikan sesuai sasaran yang verifikasi memilih tempat Vaskes tertentu sebagai tempat vaksin COVID, maka logistik akan didorong juga memenuhi sesuai yang dibutuhkan. Jadi nanti sistem monitoring logistik juga ada yang dipantau secara elektronik sampai ke fasilitas kesehatan tempat pelayanan vaksin COVID-nya. Sistem logistiknya itu nanti mulai dari monitoring ketersediaan sampai juga monitoring rantai dingin yang bisa dipantau sentral maupun dari tempat vaskes kita masing-masing. Demikian dok, untuk yang masih belum masuk layanannya nanti bisa langsung koordinasi dari masing-masing wilayah atau rumah sakit wilayah dengan Sudin dok. Ya, terima kasih dokter informasinya. Terima kasih dok. Silakan dokter yang ingin. Silakan dok dari JSC. Ya, baik Bu. Saya dari JSC, nama saya Dr. Sumo. Boleh bertanya Bu, untuk soal ini justru kami kebetulan di JSC ini kami memiliki 3 rumah sakit dan kelihatannya 3-tiganya masih belum masuk ke dalam vaskes pemberi vaksin ya Bu. Pertanyaan Bu, kalau seandainya kami membuat vaskes kami menjadi atau kami mendaftarkan juga Bu, apakah kami bisa mengakomodir klinik-klinik yang berada di bawah kami? Artinya klinik-klinik tadi yang tersebar di Jakarta yang lain Bu. Jadi vaskes kami kebetulan ada di Jakarta Pusat, Barat, dan Utara. Sedangkan kami punya klinik ada 4, itu ada yang berada di Jakarta Timur, di Bekasi, dan juga di Jakarta Barat, serta Jakarta Selatan. Itu bagaimana ya Bu? Apakah keempat vaskes kami yang berada di klinik tadi bisa dipusatkan imunisasinya di rumah sakit? Terima kasih Bu, itu saja. Mohon masukannya. Baik, terima kasih dok. Ya, terima kasih dok. Jadi prinsipnya untuk kalau dilihat contoh dari JSC 3 rumah sakit, kalau dokter mau membuat 3 rumah sakit tadi sebagai tempat vaksin COVID itu diperbolehkan. Nah, kemudian tentu persyaratannya harus terpenuhi ya dok. Ada vaksinator, ada sistem rantai dingin yang benar, kemudian juga ada izin operasional rumah sakit. Kemudian apakah bisa mengampu untuk 4 klinik? Bawahnya mengampu dalam artian pegawai 4 klinik juga diberikan vaksinasi COVID-nya di tempat di rumah sakit jaringan JSC itu diperbolehkan selama yang bersangkutan dari masing-masing pegawai memang memilih tempat pelayanan vaksin COVID mereka akan diberikan di rumah sakit jaringan JSC yang sudah terdaftar, sudah punya piker. Itu dok. Baik Bu, jadi mereka harus memilih dulu atau pegawai tadi akan memilih di jaringan mana mereka akan menerima tadi ya dok? Ya, prinsipnya sebagai sasaran penerima, individu berhak memilih tempat vaksin COVID dia mau diberikan di mana, mau dilayani di mana gitu dok. Jadi kalau kita dari sisi manajemen rumah sakit kepada pegawai kita bisa mendorong mereka untuk pilih aja tempat vaksin COVID-nya di rumah sakit ini gitu, itu bisa dilakukan. Baik dok, terima kasih. Selanjutnya tadi Dokter Yeni dari Rumah Sakit Atma Jaya. Silakan dok. Terima kasih dok, selamat pagi. Saya Dr. Yeni dari Rumah Sakit Atma Jaya. Dok mau bertanya terkait tadi pembagian atau penyuntikan vaksin ini nanti akan dibagi bertahap. Dalam pembagian bertahapannya ini atau bertahap bukan sedikit,
ataukah bertahap satu rumah sakit dibagi beberapa? Begitu dok maksudnya. Jadi apakah misalnya nih tahap pertama Rumah Sakit Atma Jaya bisa masuk tahap pertama? Apakah semua nakes di Atma Jaya itu berarti semua masuk tahap pertama? Ataukah semua karyawan Rumah Sakit Atma Jaya dibagi misalnya dalam 3 tahap? Seperti itu dok. Terima kasih. Oke, terima kasih dok. Jadi pentahapan ini akan penerima vaksin akan diselesaikan per tahapan. Jadi kalau tahap pertama nakes, maka kita akan selesaikan semua untuk sasaran nakes pada satu periode tahap pertama. Jadi kami sudah buat simulasi untuk 119.000 nakes di DKI Jakarta yang sudah ada terregister di database sebagai calon sasaran penerima vaksin. Itu dengan 314 site. Jadi kami belum masukin teman-teman di rumah sakit swasta gitu. Ini baru simulasi awal aja kemarin. Itu kita mampu memberikan vaksinasi pada 15.000 orang per hari. Tetapi sehingga bisa selesai dalam 7 sampai 8 hari. Nah, dengan pelibatan lebih banyak teman-teman di rumah sakit, berarti mayoritas pegawai kita bisa kita selesaikan di tempat kita, itu tentu bisa waktu penyelesaian tahap 1 penyuntikan pertama mungkin bisa selesai dalam 5 hari atau dalam 1 minggu. Sehingga kemudian selang 2 minggu kita sudah mulai penyuntikan tahap kedua untuk total coverage nakes yang menjadi sasaran penerima. Demikian simulasi yang sudah kita lakukan dok. Jadi dalam 1 bulan pertama kita sudah bisa selesaikan tahap 1 pemberian vaksin pada nakes. Itu yang kita akan bersama-sama. Untuk memenuhi logistiknya maka sesuai dengan sasaran yang sudah memverifikasi tempat pelayanan vaksinasinya. Jadi mungkin bukan berarti karena di rumah sakit kita ada 200 sasaran penerima karena 200 pegawai terus langsung dikirim 200, tidak semata-mata demikian, tetapi akan melihat dari berapa kebutuhan logistik sesuai sesi yang ditetapkan oleh Bapak Ibu dan berapa kira-kira kebutuhan logistik dalam periode kita lihat nanti sistem distribusinya ini apakah akan distribusi dalam 1 kali distribusi untuk dalam langsung di drop 1 bulan atau dalam beberapa kali distribusi. Sistem distribusinya nanti seperti vaksinasi rutin. Jadi Bapak dan Ibu akan dapat dari puskesmas. Dari puskesmas sesuai tempat rumah sakit, alamat rumah sakit. Jadi dari Bio Farma akan distribusi ke Dinas Kesehatan Provinsi, Sudin, dan ke puskesmas. Nanti rumah sakit akan mengambil di puskesmas, seperti kita lakukan pada vaksin rutin program yang lain. Baik, terima kasih dok. Cukup dari saya. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih dok. Mungkin ada lagi Bapak Ibu sekalian yang tanyakan. Ini dari Rumah Sakit Kebayoran Lama, saya tanyakan apakah betul Rumah Sakit Rujukan COVID tidak melayani vaksinasi untuk nakesnya, nanti vaksin di mana? Seperti itu. Bisa menjawab? Ya, baik. Jadi kepada Rumah Sakit Rujukan COVID, kami silahkan untuk membuka tempat layanan vaksin COVID ini, apalagi untuk nakesnya ya. Jadi silahkan pada saat nanti mengisi form, Bapak dan Ibu diminta menetapkan sesi dalam hari, kemudian jam, dan juga jumlah sasaran penerima antara 10 sampai 20 orang per sesi. Sekaligus silakan menetapkan area mana tempat pemberian vaksinasi COVID-nya di rumah sakitnya. Pasti tentunya dicari zona yang aman untuk pemberian vaksin. Nah,
vaksinasi COVID-nya, khususnya di rumah sakit yang rujukan COVID. Justru ini kami memang memenuhi meneruskan aspirasi dari teman-teman di rumah sakit, terutama yang kemarin bertanya kalau rumah sakit saya pegawainya 2.000, ada pertanyaan contohnya demikian, kemudian harus vaksinasi COVID-nya di tempat lain, nah itu tidak akan mungkin kita bisa kehilangan pegawai ratusan setiap hari karena mereka memilih tempat vaksinasi di vaskes lain. Untuk itu sangat diharapkan rumah sakit juga menjadi tempat vaksinasi COVID, terutama di tahap 1 ini untuk nakesnya. Demikian. Terima kasih Bu Lis. Mungkin Bu izin bertanya lagi bisa dari dokter? Oh ya, silakan. Ya silakan dokter, silakan. Oke ya. Terima kasih. Mohon izin Ibu Lis, saya tadi ada ketinggalan pertanyaan. Ya, Dok. Ini semacam saran aja Ibu, agar supaya vaksinasi dimanapun ini bisa berjalan dengan lancar, khususnya kami di Polri. Bolehkah kami mendapat sekiranya data di mana by name, by address itu kami dapatkan dan lokasi masing-masing yang akan lokasi masing-masing di mana personil itu bisa mendapatkan layanan vaksinasi atau tidak. Kenapa itu penting? Karena kalau saya tidak salah di Polri, khusus untuk di DKI Jakarta ini, kita ada mendaftar itu sekitar 600-an ya untuk yang dapat vaksinasi. Dan bolehkah kami minta data awalnya supaya kami bisa di-prepare sehingga pembagian vaksinasi juga, tempat vaksinasi juga kami bisa tahu apakah ini cocok atau tidak, dan bisa kita antisipasi hal-hal yang lainnya kalau memang data awalnya ada by name, by address, dan by tempat vaksinasi. Demikian Ibu, ini saran aja, terima kasih. Baik, terima kasih Dok. Data sasaran penerima ya Dok maksudnya? Ya benar Ibu. Oke, kalau data sasaran penerima akhirnya menjadi pakai yang top down, Dok. Jadi kita juga tidak punya database dalam bentuk database keseluruhan, karena itu dari pemerintah pusat. Jadi kita tidak punya juga 119.000 data by name-nya, itu kita tidak ada, karena itu nanti langsung dari Kementerian Kominfo yang memberikan SMS blast kepada sasaran penerima. Oh, SMS ya Bu ya, melalui SMS masing-masing ya. Jadi kita tidak ada intervensi lagi di situ ya Bu ya, karena ini saya mengasumsikan sama dengan ketika kita melakukan pemilihan kepala daerah atau pemilihan legislatif, di mana di tempat vaksinasi itu sudah ada nama-nama kita di sana yang mendapat vaksin. Nah, sehingga kalau memang siapa tahu di sana tidak ada namanya, segera bisa melakukan suatu upaya-upaya untuk bisa mendaftar ulang lagi atau bagaimana. Demikian Ibu, terima kasih infonya. Ya Dok, memang jadi kita nggak ada daftar kayak daftar pemilih gitu, daftar pemilih tetapnya nih nggak ada nih Dok. Iya. Tapi nanti kita jadi porsi kita sebagai di instansi yang mengelola tenaga kesehatan itu kita mengupdate SISDMK Dok, supaya masuk ke dalam database, karena nanti database-nya ngambilnya dari sistem informasi SDMK. SDMK itu Kementerian Kesehatan yang di bawah BPSDM, baik untuk nakes di swasta maupun di pemerintah, termasuk TNI, Polri dan kementerian. Kemudian ini ada pertanyaan yang di chatroom. Jika rumah sakit rujukan, ini tadi yang rumah sakit rujukan COVID sudah dijawab ya. Bagaimana untuk mungkin dari atas beberapa pertanyaan? Pertanyaannya tadi Bu, untuk menunjang. Kemudian kalau jadi tadi ini rumah sakit swasta ya diberikan kesempatan yang justru diundang di pertemuan ini untuk bisa membuat akun, dan silakan nanti langsung menghubungi suku dinas masing-masing. Nomor ini sudah di-share oleh Dr. Fernando
materi tadi paparan yang ada nomor telepon para petugas di suku dinas yang bisa menggait Bapak dan Ibu untuk teknis lebih lanjut. Kemudian tentang apakah persyaratan untuk rumah sakit swasta, ya jadi persyaratannya tadi prinsipnya punya tenaga vaksinator, kemudian punya izin operasional yang aktif, kemudian satu lagi punya sistem pemantauan rantai dingin yang baik. Rantai dingin yang baik maksudnya punya refrigerator untuk penyimpanan vaksin atau kulkas vaksin yang memenuhi standar, kemudian ada cool box yang siap untuk tempat penyimpanan vaksin di poliklinik, di klinik tempat pemberian vaksin gitu, karena kalau refrigerator biasanya kan kita taruhnya di farmasi ya, kemudian nanti di lapangan di klinik itu kita pakai vaksin carrier. Nah, kemudian untuk kalau tadi yang setiap minimal tiap sesi 10, ya jadi slot yang dibuka oleh Bapak dan Ibu itu adalah minimal menerima 10 sampai 20 maksimum pada tiap sesi. Jadi ini ada pertanyaan bagaimana kalau jumlah yang mendaftar di sesi tidak mencapai jumlah itu, apakah digabungkan ke hari lain atau tetap dapat dilakukan? Tetap dapat dilakukan. Yang penting slot dari Bapak dan Ibu bukanya untuk 10 sampai 20 dalam tiap sesi. Kemudian seperti kita model kalau kita punya aplikasi reservasi online itu kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk aplikasi Piker bagaimana? Jadi aplikasi Piker yang untuk pelayanan vaksin COVID ini berbeda dengan Piker yang rutin dipakai untuk BPJS. Jadi untuk rumah sakit yang tidak bekerja sama dengan BPJS pun bisa menjadi tempat vaksin COVID dan bisa dibuatkan akun Pikernya oleh para Sudinkes selama rumah sakit sudah memberikan tadi data-data yang dibutuhkan termasuk sesi. Nanti aplikasinya akan dilatih menyusul. Kemudian untuk kompilasi pendataan apakah ada format khusus? Format umumnya yang tadi ada di paparan, tetapi nanti silahkan koordinasi dan rekan Sudin karena beberapa foto dari tempat penyimpanan vaksin nanti yang perlu disubmit ke Sudin karena nanti Sudin harus lakukan Ya, baik. Lanjutkan Bu Lis. Bu Lis saat ini sedang Jati Padang. Izin bertanya untuk nakes yang ini nanti akan menunggu dari Ibu nakes untuk Gibran apa? Tangkap apa? Anaknya Pak D-nya Diki kan Pak D Jokowi. Iya, ya. Tangkap apa mengenai apa namanya? Kriteria sasaran tadi untuk menyusui memang ditunda ya, jadi nanti kami tunggu dengan data-data dan untuk data untuk mengenai sasaran untuk yang menyusui nanti kami dari Kementerian Kesehatan yang sudah final seperti itu. Lalu pertanyaan, mohon maaf ini pertanyaannya semua terhapus. Mungkin bisa langsung bertanya saja Bapak Ibu sekalian, ini mohon maaf ada dia terpilih jadi kepala daerah nggak waktu itu? Silakan jadi terus ya silakan Dokter Yohan. Selamat pagi Dok, izin Dokter Yohan. Selamat. Nggak jadi dilatih tadi kan? Baik Dok, Nggak jadi dilatih kan? menyambung lagi ada satu pertanyaan lagi Dok.
apakah di form SMS Blast tadi, kemudian di form pendaftaran itu, apakah ada seperti license agreement atau seperti nanti mungkin kalau pasien baru kan kita punya general concern dan inform concern. Nah, apakah nanti pasien yang sudah petugas kesehatan yang menjadi pasien di kami itu untuk menjalani vaksin, apakah nanti juga ada seperti general concern atau inform concern, Dok? Terima kasih, Dok. Mohon maaf tadi Dok agak terputus tentang ini ya Dok ya, license agreement ya. Ya, license agreement atau general concern atau inform concern, Dok. Oh ya, baik. Ya, baik, informasi dari kementerian memang untuk di awal tadi, di awal ketika SMS Blast dan sasaran itu melakukan registrasi ulang, di awal itu memang sasaran akan menyatakan persetujuannya apakah bersedia untuk dilakukan mengikuti vaksinasi COVID atau tidak. Itu yang pertama. Lalu yang kedua nanti sasaran juga akan menyampaikan kondisi apakah sasaran memiliki komorbid atau tidak, seperti tadi hipertensi, diabetes mellitus, apakah dalam keadaan hamil dan seterusnya. Jadi memang di awal waktu registrasi ulang sasaran itu menyatakan dulu kesediaannya untuk mengikuti atau tidak, jadi seperti inform consent. Lalu yang kedua adalah menyampaikan kondisi dari sasaran tersebut, apakah memiliki komorbid atau tidak. Jadi seperti itu dokter. Mudah-mudahan menjawab. Izin Dok, mungkin menambah sedikit tentang tadi. Apakah kemudian nanti rumah sakit bisa mendapatkan salinan dari tertugas itu ya Dok ya? Nanti supaya kalau nanti ada komplain, mudah-mudahan sih enggak ya, kita sama-sama teman sejawat bisa menunjukkan kesejawatan, cuma kita tetap mengantisipasi sebagai apa legalnya, apakah nanti kita dapat kopian untuk agreement itu Dok. Terima kasih. Baik, terima kasih Dok. Nanti kita coba koordinasi dengan Kemenkes apakah agreement tersebut bisa didapatkan salinannya, karena ini memang secara elektronik agreementnya. Seperti itu Dok. Terima kasih Dok. Ya, silakan para dokter sekalian, para sekalian yang ditanyakan kembali. Ini menjawab pertanyaan lagi dari chatroom. Di chatroom juga sebagian ada yang sudah dijawab oleh Dr. Nabila, Kepala Seksi Surveillance. Kemudian ada pertanyaan tentang vaksinator, tadi sudah dijawab juga. Vaksinator dokter, perawat atau bidan punya SPR, dan kalau di Jakarta saya yakin punya SIP di tempat Bapak Ibu semua ya, tapi SIP tidak dipersyaratkan oleh Kementerian Kesehatan, harusnya yang penting punya SPR. Kemudian kita kemarin sudah lakukan beberapa pelatihan, nanti dalam waktu dekat ini kita akan lakukan lagi pelatihan refresher untuk vaksinator vaksin, nanti lewat webinar juga bisa diikuti oleh staf atau tim dari Bapak dan Ibu semua. Nanti akan kita siapkan segera, mungkin di awal Januari kita bisa siapkan. Kemudian untuk screening, apakah ada parameter lab khusus, apakah harus PCR? Sejauh ini tidak perlu PCR. Kemudian untuk parameter lab khusus juga sejauh ini tidak ada, tapi nanti ini lebih detail, kita menunggu, kelihatannya akan dikeluarkan dalam 1-2 hari ini oleh Kementerian Kesehatan sebagai juknis tahap 1 untuk pemberian tahap 1. Tapi sejauh ini tidak ada kewajiban untuk pemeriksaan-pemeriksaan tertentu mengawali dari vaksinasinya. Untuk form screening dan sebagainya nanti kita menunggu dari juknis. Jadi pertemuan ini tujuannya, goalnya yang utama adalah agar Bapak Ibu membuat dulu penjadwalan, kemudian berkoordinasi dengan Sudin untuk bisa mempunyai akun Piker yang aktif dengan batas waktu hari ini disubmit dari rumah sakit ke Sudin sampai malam nanti boleh, karena Sudin besok tinggal punya waktu 1 hari untuk melakukan assessment, penetapan, dan juga untuk membuat akun Piker kepada
Bapak dan Ibu, tentang pelatihan, tentang form-form yang nanti dipakai. Kelihatannya semua akan lebih banyak mengandalkan elektronik dan nanti akan dilatih menyusul, karena memang sampai saat ini secara teknis penggunaan beberapa aplikasi yang spesifik untuk kegiatan vaksin COVID ini memang kita belum terima karena masih dalam pengembangan, tapi kelihatannya sudah final. Untuk menghindari supaya tenaga kesehatan tidak miss opportunity untuk dapat vaksin, jadi tolong Bapak dan Ibu dilihat kembali SI-SDMK yang sudah di-input untuk memastikan bahwa nakes kita memang sudah ada di dalam database tersebut. Kelihatannya songong begitu ya, mukanya aja muka songong nggak? Silahkan kalau masih ada yang bertanya. Izin dokter. Silahkan dok. Dari RSUD Cengkareng dok. Ya. Mau nanya, kita kan RSUD Cengkareng ini rumah sakit rujukan COVID dokter. Terus karyawannya juga banyak, lebih dari 1.000, di atas 1.000 dok. Terus untuk mendapatkan vaksinnya itu apakah masih dari puskesmas atau dari suku dinas dok untuk mendapatkan vaksin? Mana tidak? Terima kasih dok. Jadi untuk mekanisme logistik ini kita sesuai dengan mekanisme rutin, yaitu dari puskesmas. Walaupun banyak, jadi nggak masalah. Nanti kita atur distribusi seperti distribusi vaksin rutin. Jadi dari puskesmas ya dok. Iya, terima kasih dokter. Terima kasih. Sehari bisa ambil amprah berapa dokter? Jadi satu hari kan maksimum 3 sesi. Setiap sesi itu kurang lebih waktunya 2 jam. Dalam satu sesi itu sasaran penerimanya 10 sampai 20. Jadi maksimum satu hari 60 pasien, 60 sasaran penerima vaksin, minimum 30 sasaran penerima vaksin kalau Vaskes atau rumah sakit membuka 3 sesi. Lancar. Mudah-mudahan bisa diakomodir karena seluruh Indonesia buka sistem ini. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa. Sekarang masih bisa diupdate kok. Makasih. Terima kasih Dr. Rita. Semalam juga di rapat dengan Pak Wamen juga diingatkan untuk SI-SDMK silakan untuk dicek updatingnya dari teman-teman Vaskes. Jadi jangan ditunda, mungkin dari sekarang paralel sambil menyiapkan Vaskes sebagai tempat layanan vaksin COVID karena relatif tidak sulit saya rasa. Kemudian sambil ngecek ulang SI-SDMK-nya. Komponen tenaga kesehatan yang masuk di dalam SI-SDMK mungkin bisa disampaikan Dr. Rita apa saja? Ya, izin. Di situ sebentar ya, terkait memang di situ sudah lengkap komponennya, terkait apa namanya ada tenaga dokter maupun perawat. Izin Patrick berkenan paraf mau Yaudah, kembalikan di bagian. Kira taruh situ dulu ya. Ya. Semua jenis tenaga kesehatan saya sudah konfirmasi ke pengelola SI-SDMK saya. Semua jenis tenaga kesehatan dimasukkan ke dalam inputan SI-SDMK. Terima kasih. Ibu. Baik, terima kasih Dr. Rita. Ya. Ini ada pertanyaan Dr. Rita. Ya, ada pertanyaan di chat room. Nakes dan tenaga kesehatan lain atau seluruh staf Pasyankes, di mana di Pasyankes ada karyawan lain, administrasi, back office, dan sebagainya.
Dan untuk logistik, bila kita berikan data kapasitas Poljen, apakah bisa dipesan sesuai kapasitas atau tetap ada maksimum permintaan ke Puskes? Terima kasih. Mungkin yang tentang jenis tadi, Dr. Rita, yang ada di dalam SISDMK, walaupun nanti kalau SISDMK-nya sudah updated, tetap kita akan sebagai sasaran penerima vaksin itu akan mendapat SMS blast. Jadi sifatnya dari Kementerian Kominfo yang akan nanti menarik data, kemudian mengiris data tadi dengan data Dukcapil, dengan data BPJS, sehingga kemudian nanti keluar database final yang menjadi sasaran penerima tahap 1. Demikian kurang lebih alurnya. Tapi mungkin data tentang staf admin, back office, dan sebagainya itu apakah juga masuk di dalam SISDMK, Dr. Rita? Ibu izin menjawab bahwasannya semua data yang ada di SISDMK, baik nakes maupun non-nakes yang sudah didaftarkan, itu semua masuk, Bu. Jadi yang menurut Ibu bilang, yang tenaga penunjang pun sebagai non-nakes itu masuk ke dalam semua, pokoknya yang dimasukkan ke dalam SISDMK itu, yang terdata di SDMK itu semua bisa dimasukkan, baik nakes maupun non-nakes. Begitu, Bu. Ya, siap. Jadi intinya silakan diupdate semua tanpa melihat background jenis pekerjaannya. Selama dia bekerja di Vaskes kita, maka bisa diupdate. Mulai saat ini pun bisa diupdate gitu ya, Bu? Iya, Bu. Siap. Terima kasih, Dr. Rita. Kemudian untuk logistik, pertanyaan selanjutnya, apakah data kapasitas Poljen akan bisa dipesan sesuai kapasitas atau tetap ada maksimum permintaan ke Puskesmas? Nanti kita lihat, Bapak dan Ibu, tapi prinsipnya nanti dari Sudinkes akan melihat kapasitas cold-chain, jadi ruang sisa dari cold-chain yang ada, cold-chain maksudnya refrigerator vaksin yang ada, untuk bisa menghitung volume, kurang lebih mendapat gambaran volume vaksin yang bisa disimpan sesuai kapasitas sisa ruangan yang masih mempertahankan kualitas rantai dingin tentunya, karena kita tidak boleh juga menjejalkan vaksin yang sehingga bisa mempengaruhi kualitas rantai dingin. Jadi relatif memang tahap 1 ini nanti sekaligus juga menjadi semacam uji coba ya, karena sasaran penerima relatif sedikit untuk tahap 1 ini. Dari total sasaran mungkin Jakarta total sasaran 7,7 juta. Tahap 1 ini hanya pada 119.000, jadi ini relatif kecil dan bisa menjadi uji coba running kita yang lebih baik, supaya nanti pada saat kita masuk ke tahap 2, 3, 4 dan seterusnya yang mempunyai sasaran lebih banyak, itu kita sudah lebih dengan berapa banyak pengiriman harus dilakukan, periode berapa kali gitu, seperti itu. Ya, perlu ini juga tahap 1 ini menggunakan vaksin yang jenisnya nanti single dose dalam 1 vial. Jadi bukan pre-filled syringe, tapi dia vial yang nanti menggunakan autodistract syringe yang terpisah. Nah, ini yang menjadi tantangan juga untuk ketersediaan ruang sisa tadi di rumah sakit di Vaskes kita. Karena nanti itu akan memakan tempat biasanya kalau kita pakai vial yang memang single dose. Tapi kita akan lihat bagaimana ini tentu tadi sekaligus menjadi uji coba. Jadi menetapkan 1 hari 60 itu juga bagian dari menghitung kurang lebih volume yang masih bisa diakomodir di mayoritas rata-rata Vaskes supaya stok vaksinnya terjaga, rantai dingin terjaga, tetapi layanan juga tidak overcrowded dan bisa pasien dilayani satu persatu dengan baik sesuai dengan protokol kesehatan. Sekaligus menjelaskan untuk pertanyaan dari tadi ini untuk yang hari efektif, Senin sampai Jumat dan sebagainya.
untuk vaksin ini aman dan bisa memberikan kekebalan, ya. Dan tetap ini kita lakukan paralel, sehingga pada saat Badan POM sudah mengeluarkan emergency use authorization, nanti kita sudah tidak membuang waktu untuk persiapan yang sifatnya administrasi manajerial seperti yang kita siapkan dari sekarang, Bapak dan Ibu. Sehingga memang ini sifatnya paralel disiapkan bersama-sama. Apakah boleh diberikan vaksinasi padahal belum 1 bulan mendapat vaksin lain? Nanti kita lihat di Juknis lebih detail. Apakah perlu ditunda atau boleh diberikan, atau diberikan justru bersamaan kalau ada jenis vaksin lain yang mau diberikan bersamaan. Saya rasa mungkin, silakan kalau ada mau pertanyaan terakhir. Kalau mayoritas dari pertanyaan di chatroom sepertinya sudah terjawab. Bu, dari Rumah Sakit MRCC, Bu. Silakan, Dok. Mau nanya, kalau untuk persiapannya, ada nggak peninjauan lagi dari Sudinkes ke rumah sakit swasta, melihat standar yang diterapkan di setiap rumah sakit swasta ini sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan? Ada peninjauan kembali nggak, Bu, dari Sudinkes ke rumah sakit swasta? Terima kasih, Bu. Waktunya mohon masukannya. Terima kasih, Dok. Jadi nanti langsung koordinasi dengan Sudin masing-masing, Dok. Karena waktunya sangat singkat, tentu kita upayakan cara yang paling efektif dan efisien untuk melakukan assessment dan juga untuk penetapan sekaligus membuat PICAR ini. Demikian, Dok. Tentu beberapa secara rutin kan kita sudah lakukan monef vaksin ya ke rumah sakit, jadi kurang lebih gambaran situasi lintas rantai dingin, pelayanan itu sebagainya, saya rasa sudah punya gambaran teman-teman di Sudin. Baik, Dok, terima kasih. Terima kasih, Dok. Dok, izin tanya, Dok. Halo. Iya, Dok, silakan. Ya. Kalau misalkan tadi kan informasinya untuk biaya vaksin. Ya, Dok, dari Rumah Sakit Jantung Harapan kita, tadi kan sudah diinformasikan bahwa vaksin itu biayanya gratis. Nah, kalau misalkan terjadi KIPI atau efek samping yang lain, apakah itu nanti menjadi beban? Kan karena yang divaksin adalah nakes dari rumah sakit itu sendiri. Apakah biayanya nanti ditanggung oleh rumah sakit, menjadi beban rumah sakit, atau bisa nanti diklaim? Terima kasih. Baik, Dok, terima kasih, Dokter. Untuk KIPI dibiayai pemerintah, Dok. Jadi nanti akan ada sosialisasi juga tentang pelaporan KIPI dan sebagainya. Dan untuk pembiayaan untuk kasus KIPI itu dibiayai pemerintah. Baik, terima kasih, Dokter, informasinya. Terima kasih, Dok. Selamat siang, Dok. Silakan, Dok. Jadi pada intinya kita daftar saja, Dok, sebagai penyelenggara untuk vaksinasi ini. Tetapi misalkan ada beberapa persyaratan yang belum kita miliki, itu boleh menyusul untuk menyediakan ya, Dok. Salah satunya adalah tentang sertifikasi vaksinator itu, Dok. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Jadi untuk sertifikasi vaksinator itu persyaratan utama ada 3, Dok, yaitu ada vaksinator. Ada vaksinator berarti ada tenaga kesehatan yang background-nya dokter atau perawat atau bidan yang bisa memberikan pemberian suntik vaksinnya. Tidak dipersyaratkan punya sertifikat vaksinologi. Kemudian nanti kita akan memberikan pelatihan untuk baik itu sifatnya pelatihan workshop untuk safety injection atau pelatihan manajemen logistik. Nanti akan paralel kita siapkan di awal Januari, Dok. Kemudian tapi itu tidak menjadi persyaratan untuk persyaratan utama saat ini. Kemudian yang syarat kedua adalah punya rantai dingin vaksin yang memadai, berarti punya refrigerator atau kulkas vaksin yang memenuhi standar. Kemudian yang ketiga adalah punya izin operasional vaskes yang aktif, Dok. Itu saja persyaratannya.
Ya, baik dokter, terima kasih. Terkait tempat gitu, apakah ada suatu tempat khusus misalnya di area terbuka atau apa, outdoor atau indoornya untuk pelaksanaan vaksin tersebut? Dan apabila kita sudah memberikan jadwal, apakah vaksinnya itu diberikan sesuai jadwal atau vaksinnya dulu baru kita memberikan jadwal ya dok? Ya dok, kalau jadwal sudah ditetapkan sejak awal ini dok, pada saat membuat akun Piker, jadi dokter sudah harus membuat jadwal. Tadi yang istilah saya sesi 1, 2, 3, bisa maksimum 3 sesi per rumah sakit per hari. Masing-masing sesi kurang lebih itu 2 jam. Kemudian setiap sesi itu sasaran yang diberikan sekitar 10 sampai 20, 10 minimal, 20 maksimal. Kemudian nanti berdasarkan simulasi tadi, berdasarkan penetapan sesi tadi, baru kita akan operkan logistik pada saat sudah ada distribusi. Saat ini belum ya dok, saat ini dari pusat belum mulai mendistribusikan. Dan nanti dilihat juga menyesuaikan kapasitas ruang simpan di Paskes, tempat vaksin bisa disimpan. Untuk ruangan dok, untuk ruangan tempat pelayanan vaksin, jadi prinsipnya tentu memperhatikan standar PPI di masing-masing Paskes, artinya harus ada orang tempat bisa melakukan registrasi ulangnya, tempat screening, kemudian tempat suntikannya sendiri, dan kemudian ruang tunggu pasca suntiknya itu yang harus disiapkan juga dok, walaupun bukan berarti kemudian harus modifikasi khusus ya. Saya rasa sih tempat vaksinasi yang biasa memberikan layanan vaksin sudah memadai tentunya. Dan tentu pada saat kenapa dibuat satu sesi 2 jam dengan maksimum 20 itu sudah juga berdasarkan simulasi supaya orang bisa diatur jarak antar orangnya, termasuk pada saat mereka menunggu di 30 menit pasca suntik dok. Kalau 30 menit pasca suntik itu saya rasa itu rutin ya sebenarnya pada semua kegiatan vaksinasi atau suntik, sebenarnya kan SOP-nya harus 30 menit gitu pasca suntik menunggu kalau aman, nggak ada apa-apa baru boleh pulang. Jadi itu bukan kekhususan karena vaksin COVID-nya, bukan. Itu sebenarnya udah SOP rutin kalau vaksinasi seperti itu. Ada pertanyaan tentang KIPI. Jadi nanti kita akan sosialisasi juga tentang prosedur penanganan KIPI dan kemudian juga untuk Komda KIPI dan Pokja KIPI di tingkat kota, sehingga nanti kalau ada kasus yang perlu dikonsultasikan atau dilaporkan, kita sudah ada mekanisme. Mekanisme ini sudah ada dan sudah ada beberapa rumah sakit yang ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan KIPI sebenarnya, walaupun karena COVID kita membuat penyesuaian karena beberapa rumah sakit yang full COVID tidak menjadi rumah sakit rujukan KIPI karena nanti tentu pengaturan pasiennya menjadi susah. Jadi kita membuat penyesuaian. Jadi untuk KIPI, insya Allah sudah ada mekanisme yang kita jalani di Jakarta, kita jalankan di Jakarta. Tetapi memang ini karena penerimanya orang dewasa, maka Komda KIPI akan kita libatkan juga dari perwakilan dari PAPDI karena sebagai perwakilan dari sasaran pasien dewasa. Silakan mungkin jika ada 1 atau 2 pertanyaan final Bapak dan Ibu. Silakan mengisi daftar hadir supaya nanti pada saat kita akan kirimkan informasi menyusul tentang rujukan KIPI dan sebagainya atau undangan-undangan pertemuan, alamat Bapak dan Ibu langsung, alamat email. Selain juga tentunya kami akan kirim ke alamat email resmi rumah sakit atau jalur WA group rumah sakit dengan Dinkes DKI.
rasa sudah. Mbak Dokter Putu, silakan dok. Ya, terima kasih dok. Izin bertanya dok, untuk rumah sakit rujukan, kan ya, kami kan mungkin siapnya melayani untuk tenaga kami. Apakah kami harus tetap mengisi Piker, mendapatkan akun Piker, atau bagaimana dok? Terima kasih. Baik dok, terima kasih. Untuk bisa memberikan pelayanan pada nakes pegawai kita supaya bisa mendapat akses vaksin COVID, berarti rumah sakit kita harus punya Piker untuk vaksin COVID dok. Jadi harus tetap dibuat. Jadi tetap diajukan, dibuat supaya punya akun Pikernya. Baru dan di situ nanti ada status aktif atau tidak aktif, itu yang bisa diatur. Jauh ini demikian pengaturannya Dokter Putu. Satu lagi dok, apakah untuk kami itu akan dikirimkan juga calon vaksinasi dari luar? Ya dok, prinsipnya orang luar dalam hal ini untuk tahap 1 sama-sama nakes ya, walaupun tidak kerja di kita, dia bisa memilih tempat pelayanan vaksinasi sesuai keinginannya dok. Tapi di sisi kita sebagai manajemen rumah sakit atau manajemen vaskes, kita bisa mendorong pegawai kita agar mereka memilih tempat vaksin COVID-nya di rumah sakit tempat dia bekerja atau di rumah sakit kita. Demikian dok. Terima kasih dok. Mungkin saya rasa bisa kita akhiri Bapak Ibu ya. Nanti pertanyaan atau informasi dari Bapak Ibu ada yang mencantumkan nomor kontak untuk bisa di-add di grup rumah sakit, kami akan komunikasikan, akan kami hubungi. Kemudian nanti informasi lanjutan, silahkan Bapak dan Ibu secara teknis berkoordinasi dengan Sudin masing-masing, terutama yang belum tercantum sebagai rumah sakit tempat vaksinasi COVID, untuk dipenuhi nanti standar syarat-syaratnya, insya Allah gampang, dan mohon bersama-sama nanti diselesaikan pengajuannya hari ini agar besok teman-teman Sudin bisa melakukan asesmen, kemudian penetapan, sekaligus juga membuatkan akun Piker untuk Bapak dan Ibu. Minggu depan kita akan mulai dengan pelatihan atau workshop untuk vaksinasinya, baik dari sisi teknis injeksi, termasuk juga sosialisasi juknis. Kita harapkan sudah ada nanti minggu depan juknis untuk penyuntikan tahap 1, dan juga yang mencantumkan juga manajemen logistik atau rantai dinginnya. Kemudian kurang lebih pelaksanaan nanti tahap 1 ini akan dimulai di minggu kedua, minggu ketiga. Tentu kita semua masih bersama-sama menunggu adanya emergency use authorization dan kebijakan lebih sentral untuk dimulainya kegiatan ini. Paralel sambil melakukan kita menunggu hal tadi, kita siapkan bersama-sama dari sisi manajemen, dari sisi administrasi, dari sisi kesiapan vaskes kita untuk tempat pelayanan vaksinasi COVID ini. Sekaligus juga mungkin nanti akan kami sampaikan beberapa link untuk edukasi, untuk promosi kesehatan tentang vaksin yang bisa di-share kepada jajaran kita. Dan tentu kami harapkan kita semua bisa mendukung kegiatan ini, supaya kegiatan ini bisa baik, bisa aman, terlaksana dengan lancar untuk seluruh jajaran kita, karena tentu yang sangat kita inginkan adalah para nakes sehat, terhindar dari risiko COVID, dan juga bisa melayani dengan baik, sekaligus juga bisa memperkuat jajaran kita bersama. Saya rasa mungkin demikian. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan pertemuan kita siang ini. Terima kasih sekali lagi untuk kehadiran Bapak dan Ibu Direktur dan juga jajaran semua dari rumah sakit, dari suku dinas, dari puskesmas yang hadir dalam pertemuan ini, dan juga dari teman-teman dinas kesehatan. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini dok, kalau